Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla semata yang telah memberikan kepada kita semua taufik serta hidayah, menitipkan iman dan Islam, meluruskan tauhid kita, meluruskan akidah kita, yang telah menunjuki kita kepada jalannya yang insya Allah diridhoinya, dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita untuk senantiasa bertakarub kepadanya, salah satunya dengan menghadiri kajian online bersama Bu Miku mengaji. Tentu saja Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesehatan, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat bertilawah serta nikmat-nikmat untuk melaksanakan ibadah lainnya. Oleh karena itu, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebuah nasihat bagi anak pribadi dan umumnya bagi jemaah sekalian yang hadir pada malam hari ini, hendaklah kita bersemangat untuk bertolabul ilmi sebagai ciri bentuk ataupun juga bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat luas ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada uswah kita, kedua kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'in, para ulama, hingga kepada kita semua yang hadir di kajian Bumiku Mengaji. Alhamdulillah di hari Senin malam, hari ketiga di bulan November 2025, ataupun juga bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1440 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua kesempatan untuk mengkaji ilmu syar'i. Lebih tepatnya lagi adalah kajian sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diambil dari kitab Al-Lu'lu Al-Maknun fi Siratin Nabi Al-Ma'mun. Dan alhamdulillah, eh, tahun ini merupakan tahun kelima dari kajian sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di tahun kelima ini merupakan jilid keempat ataupun jilid terakhir. Dan alhamdulillah, em, di tengah cuaca yang hujan, kita masih diberikan kesempatan dan diberikan semangat untuk bertolabul ilmi. Dan khusus pada malam hari ini, tema kita adalah tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi antara Perang Tabuk dan Haji Wada. Dan insya Allah seperti biasa untuk kajian Sirah Nabi SAW, insya Allah akan dibimbing oleh salah satu gurunda tercinta, yakni Al-Ustadz Ali Hasan Bawazir Hafidhullah Ta'ala, yang telah hadir bersama kita pada malam hari ini. Assalamualaikum Ustadz. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف Sehat حالك Ustadz? أنت؟ بخير Alhamdulillah, وعافية. baik Ustadz. الحمد لله. Alhamdulillah. Walaikumsalam. Alhamdulillah. Taib Ustaz, Alhamdulillah untuk mengefektifkan waktu yang tersedia di eh, malam ini, kami langsung saja persilahkan kepada Ustaz Zuna mengawali ataupun juga memulai kajian kita pada malam hari ini setelah satu pekan ya. Masya Allah, Libur tidak ya, terasa. pekan lalu libur Iya kita di kemarin ya, Arafah. betul. Nah, Alhamdulillah, untuk kajian pada malam ini adalah tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi antara Perang Tabuk dan Haji Wada. Tafadhol ya Ustaz, barakallahu fiik. الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin Ar-Rahmanir Rahim
atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan bagi kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat tauhid dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat yang sangat besar ini yang menyambungkan kita, yang mengaitkan kita dengan generasi pertama umat ini. Dari Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, muhajirin wal ansar, dan semoga kita termasuk walladzina tabauhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya Rabb, semoga kita termasuk di antara walladzina tabauhum bi ihsan, yang mengikuti mereka dengan baik. Walillahil hamdu wal minna. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan perjalanan kajian kita dari sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita masuk kepada babak baru setelah peristiwa perang Tabuk, di mana di kajian sebelumnya ana sempat memberikan review terkait dengan ghazawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peperangan-peperangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, setelah peristiwa Tabuk ini selesai, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin bahwa mereka akan menaklukkan Hira. Ya, Hira itu adalah satu kota tua yang berada di Kufah, ya, yang ada di Kufah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Hibban dalam sahihnya dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Muslim, Al-Imam Al-Baihaqi dalam Ad-Dalail An-Nubuwah dari Khuraim, ya, bin Aus radhiyallahu an, ya, beliau mengatakan, aku hijrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hijrah bersama Nabi sepulang Nabi dari Tabuk, ya, dia ke Madinah ketika Nabi SAW pulang dari Tabuk. Aku masuk Islam. Kemudian di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, hadhil hiratul bayda'u qad rufi'at ilayya wa hadhihi Syaima'u bintu Nufailah al-Azdiyah ala baghlatin syahba'ah mu'tajiratan bi khimarin aswad. Ya, kata Nabi SAW, ini telah ditampakkan kepadaku kota Hirah yang putih, dan di sana nanti kamu akan melihat seorang wanita yang bernama Syaima binti Nufailah dari suku Azd. Ya, dia menggunakan menunggangi seekor bagal, dan dia menutupi tubuhnya dengan menggunakan khimar, yaitu penutup kepala dengan, ya, ada kerudung atau jilbab atau hijab yang berwarna hitam. Kemudian aku pun bertanya, kata sahabat yang baru masuk Islam ini, Khuraim bin Aus radhiyallahu an, aku pun bertanya, ya Rasulullah, in nahnu dakhalna al-hirata fawajadtuha kama tasifu fahiyali. Ya Rasulullah, kalau nanti terjadi kita masuk ke Hira dan aku mendapati wanita itu, apakah boleh dia jadi milikku? Jadi perolehan perang milikku ya Rasulullah? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hiyalah, dia menjadi milikmu. Maka subhanallah ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di masa Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana antum mengetahui bahwa di masa itu banyak terjadi riddah atau kemurtadan, ya, banyak terjadi kemurtadan, banyak umat yang murtad keluar dari dinul Islam. Maka di saat itu Khalid ibn Walid sebagaimana diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an untuk menghadapi sejumlah kabilah atau suku-suku yang menyatakan kemurtadan mereka. Dan di dalam perjalanan menuju Hira, ya, pertama kali yang kami temui, kata sahabat ini, kata Khuraim bin Aus, pertama kali yang kami temui adalah Syaima bintu Nufailah. Ya, wanita inilah yang kami temui. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, persis di atas bagalnya dengan menggunakan khimarnya atau kerudungnya yang berwarna hitam. Maka aku pun memegangnya. Aku mengambilnya, menghadangnya, dan aku mengatakan, hadhihi wahabaha li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini milikku. Wanita ini milikku. Ini hadiah yang diberikan kepadaku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Khalid ibn Walid yang sebagai panglima perang pada saat itu, beliau bertanya, mana saksimu? Siapa buktimu? Maka aku pun membawa saksi-saksi, yaitu sejumlah sahabat yang ikut mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Muhammad bin Maslamah, Muhammad bin Bashir dari Ansar, dari suku Ansar, ya, keduanya. Dan kemudian akhirnya diserahkanlah wanita itu, Syaimah ini, kepada aku.
Kemudian datanglah saudaranya yang bernama Abdul Masih ingin mengajukan perdamaian. Dan dia mengatakan, bi'niyah, dia menjadi tawanan. Saya mau menebusnya. Kemudian saya pun mengatakan, la anqusuha wallahi an asrati mi'ati dirham. Ya. Kemudian uh, dia mengatakan, saya tidak akan melepasnya kecuali dengan 1.000 dirham. Saya mau melepasnya dengan 1.000 dirham. Maka dia pun membayarku dengan 1.000 dirham. Dan setelah aku menerima 1.000 dirham, aku serahkan wanita itu kepada saudaranya. Dan dia berkata kepadaku, "Lau qulta mi'ata alf la dafa'aha ilaik." Ya, kalau andai kata engkau mengatakan 100.000 bukan 1.000, pasti kamu akan dibayar. Nah, kemudian kata sahabat ini mengatakan, "Ma kuntu ahsabu anna adadan aktsara min asyrat mi'ah." Ya, yang saya tahu jumlah terbanyak itu adalah 100 kali 10. Kata dia seperti itu. Bahwa yang saya tahu jumlah paling banyak pada saat itu tidak lebih dari 110 kali. Saya tidak tahu kalau bisa dikali lipatkan lebih banyak lagi. Ini bagaimana kepolosan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ikhwatal iman. Setelah pulangnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam balik dari Tabuk. Di situ mulai semakin banyaknya orang-orang dari suku-suku, dari kabilah-kabilah yang menyatakan keislaman mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini sudah terjadi sejak Fathu Makkah, ya, sudah terjadi sejak Fathu Makkah. Sebagaimana eh, ketika Fathu Makkah itu berhala-berhala yang ada di sekeliling Al-Haram, ya, Ka'bah, di dalam Ka'bah dihancur leburkan semuanya, sehingga mereka melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menghancurkan semua yang dikeramatkan oleh orang-orang Quraisy, ya, maka disitulah kabilah-kabilah ini pun bergegas masuk Islam. Imam Bukhari meriwayatkan dari Amr bin Salamah Al-Jarmi radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa saya pernah sekali waktu di sebuah mata air di tempat perjalanan manusia, ya, dan kemudian eh, ada serombongan orang melewati kami dan kami pun bertanya, malin nas, ma hadzal rajul, ada apa, ada kisah apa, ada cerita apa, kamu membawa berita apa? Kemudian mereka rombongan ini mengatakan, yaz'umu anna Allah arsalahu uhiya ilaihi auhallahu bikada. Ya, ada orang yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengklaim bahwa dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan wahyu kepadanya. Ya. Dan aku menghafal kalimat ini. Kata Amr bin Salamah Al-Jarmi radhiyallahu anhu. Dan kemudian dia mengatakan bahwa kalimat ini begitu mengakar di dalam hatiku. Dan di saat itu saya masih ingat bagaimana suku-suku kabilah-kabilah Arab di luar Quraisy, mereka itu memperhatikan, mereka melihat, menunggu kapan siapa yang akan dimenangkan di dalam perseteruan antara Quraisy dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menanti hal ini. Siapa yang dimenangkan? Maka mereka mengatakan, utrukuhu wa qaumahu fa innahu in dhahara alaihim fa huwa nabiyyun shadiq. Biarkan. Biarkan dia berseteru dengan kaumnya. Muhammad SAW dengan kaumnya. Kalau dia yang menang, maka dia orang yang benar. Dia adalah nabi yang benar. Maka ketika terjadi Fathu Makkah, kota Makkah ditaklukkan oleh kaum muslimin, maka berbondong-bondonglah mereka menyatakan keislamannya. Bahkan ayahku, kata Salamah ibn Jarmi, Salamah al-Jarmi, Amr bin Salamah al-Jarmi, ya, dia menceritakan tentang ayahnya Salamah, ayahku bahkan yang paling dahulu memeluk Islam dari kaumku. Dan kemudian beliau datang kepada kaumnya sambil mengatakan, ji'tukum wallahi min indin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam haqqan. Aku datang kepada kalian dari seorang nabi yang demi Allah adalah seorang nabi yang benar, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Ishaq menjelaskan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah, selesai beliau dari peristiwa Tabuk, maka di saat itulah
suku Thaqif menyatakan keislamannya, menyatakan baiatnya. Kemudian mulai dari sejumlah kabilah-kabilah Arab yang lainnya pun datang. Dan memang bangsa Arab secara umum mereka menanti dan melihat mana di antara dua suku besar ini yang akan, dua perseteruan besar ini yang sedang berseru ini, mana yang dimenangkan. Apakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya atau Quraisy? Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mereka menanti seperti itu karena mereka melihat Quraisy adalah pimpinannya manusia. Ya, bahwa Quraisy itu adalah uh, yang mengepalai seluruh kabilah-kabilah Arab secara umum. Ya, mereka adalah tokohnya Arab. Kenapa demikian? Karena mereka yang diberi amanah oleh Allah untuk menjaga kota sucinya, yang menjaga Baitullahil Haram, ya, yang mereka yang jelas-jelas asli murni keturunan Nabi Ismail alaihissalam, ya, tanpa tes DNA jelas untuk hal itu. Dan kemudian juga mereka ini tidak diingkari akan kemuliaan mereka, ditambah lagi sebagaimana sebagian dari orang-orang tersebut mengetahui ketika Abraha ingin mengganggu mereka, Abraha pun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ditambah lagi mereka sadar bahwa pemicu masalah awal yang menjadi timbulnya peperangan adalah Quraisy, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quraisy yang pertama kali berinisiatif untuk melakukan peperangan tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut perlawanan mereka ini. Nah, ketika kota Mekah ditaklukkan, Quraisy pun tunduk. Dan kemudian bagaimana Islam menunjukkan kemuliaan dan kejayaannya. Di sini seluruh bangsa Arab tahu. Seluruh bangsa Arab mereka semuanya sadar bahwa mereka tidak akan pernah bisa menghadapi Rasulullah SAW. Tidak akan bisa melawan beliau. Karena kekuatan beliau begitu hebatnya. Maka mereka masuk ke dalam Islam dengan berbondong-bondong. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Jika telah datang pertolongan Allah dan kota Mekah telah ditaklukkan dan kamu melihat manusia masuk ke dalam Islam dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah memuji Tuhanmu dan beristighfarlah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, di tahun ke-9 ini, sepulangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Tabuk, datanglah rombongan dari utusan-utusan dari bangsa-bangsa Arab untuk menyatakan keislaman mereka. Sehingga sampai tahun ke-9 itu disebut dengan Amul Wufud, tahun utusan-utusan. Ya, karena ini diantara bangsa Arab terdahulu, mereka kan antum harus paham, ikhwafillah, bahwa penanggalan itu baru ada di eranya Umar ibn Khattab. Ini sering anak ingatkan supaya antum menyadari bahwa kapan kalender itu mulai disusun dan dibuat. Ya, memang bulan sudah ada. Bulan Muharram dan seterusnya sudah ada. Tapi tahun berapa itu? Tahun berapa itu? Ya, dan tahun 1 itu dihitungnya mulai kapan? Ini belum ada di era Nabi SAW, belum ada di era Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, baru ada di eranya Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Itu terkait dengan sejumlah keputusan-keputusan yang beliau sampaikan. Di mana ketika beliau menyampaikan sejumlah keputusan itu, kemudian beliau menentukan nanti ini akan diberlakukan mulai bulan Muharram ya, atau mulai bulan Rajab, atau mulai bulan Dzulqa'dah, atau yang seterusnya. Maka Umar bertanya, ini bulan dihitungnya mulai Muharram kapan? Rajab kapan? Dzulqa'dah kapan? Ini harus ada penentuan. Maka beliau mengumpulkan tokoh-tokoh dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhu, berdiskusi satu dengan yang lainnya untuk menentukan kapan kita menentukan tahun 1 itu mulai kapan. Standarnya apa? Di mana kita menetapkan ini tahun 1, ini tahun 2, ini tahun 3. Itu didiskusikan di eranya Umar bin Khattab. Sebelum itu, mereka mengidentifikasi suatu tahun itu dengan
fenomena apa yang dominan ada di tahun tersebut. Ya, maka tahun gajah, antum tahu ya, dan sejumlah tahun di mana hal-hal itu menjadi sebuah penanda, penanda apa yang sedang terjadi di era tersebut. Termasuk juga di tahun ke-9 ini, di mana di tahun itu ya adalah banyaknya utusan-utusan. Maka itu disebut Amul Wufud. Nanti di era Umar radhiyallahu an, di era Umar, baru Umar dan para sahabat, ya para sahabat yang pernah menghadiri perang Badar, mereka sepakat bahwa tahun satu itu ditentukan di tahun di mana Nabi SAW menunaikan hijrah. Oleh karena itulah kita menamai penanggalan kita dengan Hijriyah. Tahun satunya ditentukan di tahun di mana hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dan dari situ antum mengenal, antum mengetahui apa bedanya penanggalan kita dengan penanggalan di luar kita. Penanggalan Islam dengan penanggalan di luar Islam. Bahwa penanggalan di Islam itu konteksnya adalah effort, amal, jeripaya, upaya, action, ya, perbuatan. Karena memang nilainya suatu waktu adalah amal yang dilakukan di waktu tersebut. Nilainya suatu waktu adalah amal yang dilakukan di waktu itu. Oleh karena itulah Allah menyampaikan wal asr innal insana lafi khusr. Demi waktu sesungguhnya semua manusia merugi illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dengan kebenaran, saling menasihati dengan kesabaran. Berbeda dengan penanggalan di luar kita yang mereka menanggali tanggal-tanggal mereka, bulan-bulan mereka, tahun-tahun mereka dengan mitos-mitos, khurafat-khurafat, kisah-kisah hayalan, ya, paganisme dan yang semisalnya, penamaan Januari, Februari dan lain sebagainya. Apa itu? Ya, ini ikhwatal iman yang membedakan kita umat Islam dengan mereka yang di luar Islam. Walaupun dengan karena seringnya kita melihat dan merasakan kekalahan demi kekalahan yang dialami oleh kaum muslimin yang menyebabkan kita seringkali kalah mental dan kemudian membuat kita akhirnya pun tanpa disadari melupakan kemuliaan dan kehebatan agama ini dan kemudian kita mengekor dan membebek kepada mereka. La haula wa la quwwata illa billah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan utusan-utusan ini mereka datang ke kota Madinah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyediakan bagi mereka tempat-tempat tinggal berupa tenda-tenda, ya, tenda-tenda yang disediakan bagi mereka di dekat Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tinggal di sana. Kenapa ditaruh di dekat Masjid Nabawi? Supaya mereka melihat aktivitas kaum muslimin, ibadahnya umat Islam, tausiah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bacaan-bacaan Al-Quran. Karena itu semuanya membuka semua simpul-simpul yang ada di dalam hati-hati manusia. Simpul-simpul kekufuran, kesyirikan, semua akan terlepas dengan bacaan Al-Quran, dengan tausiah, dengan dakwah, dengan nasihat, dan yang semisalnya. Nah, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, ini di antara hal yang perlu kita ulang untuk menyadarinya. Bahwa Baitullah adalah tempat di mana kita mengenalkan peradaban Islam. Tempat di mana menjadi tempat di mana mereka yang di luar Islam mengenal kemuliaan dan keindahan Islam. Dan Ana sangat bersedih sekali ketika Ana melihat berita 1-2 hari ini yang sangat disedihkan, yang sangat disesalkan. Ada seorang pemuda karena dia tertidur atau tidur di satu masjid, kemudian disiksa oleh orang-orang yang ada di masjid itu dan sampai mati dia. Apa jadinya? Ana masih teringat ada seorang kawan. Dia menceritakan ke Ana. Dulu sebelum adanya tol yang sepanjang Pantura seperti sekarang, para pemudik, ya mungkin sampai sekarang para pemudik yang menggunakan motor, mereka selalu mencari tempat-tempat yang layak bagi mereka untuk istirahat sebelum mereka melanjutkan perjalanan mudik mereka. Ya otomatis sebagai muslim, maka mereka akan mencari Baitullah atau pom bensin, yang mencari masjid, musola atau pom bensin dan yang semisalnya. Nah, namun yang sangat disedihkan ikhwatal iman, tidak sedikit masjid-masjid itu tidak ramah dengan mereka-mereka yang datang untuk apalagi untuk istirahat dan tidur.
Padahal antum tahu bagaimana di Masjid Nabawi, Ahlus Suffah itu tidak punya rumah kecuali masjid. Mereka-mereka yang hijrah ke Madinah, mereka hijrah ke Madinah dan tidak ada tempat dan tempat tinggal bagi mereka, mereka tidurnya di masjid, di Baitullah, disediakan tempat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diberikan motivasi kepada para sahabat untuk mensupport mereka, menyediakan makan untuk mereka, mencukupi kebutuhan mereka, dan yang seterusnya. Menjadi tempat yang sangat welcome untuk siapapun yang datang. Nah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, harusnya rumah-rumah Allah yang sekarang ini, terutama antum-antum yang tinggal di daerah minoritas muslimin, ya minoritas umat Islam, antum kalau perlu menyediakan waktu sepekan sekali, sebulan sekali, 2 pekan sekali, ya open house, ya, open mosque, ya masjid dibuka untuk non muslim. Silakan melihat apa kegiatan umat Islam di sini. Tunjukkan bagaimana syiar-syiar, dakwah-dakwah, bagaimana antum menyediakan bagi tamu-tamu tersebut makan, minum, ya menyajikan untuk mereka bagaimana keramahan Islam, keramahan kaum muslimin, yang dengan itu akan menunjukkan inilah Islam, inilah kedamaian yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afsyus salam, tebarkanlah salam, tebarkanlah kedamaian. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melihat sejumlah contoh dari utusan-utusan ini, ya, yang sejumlah contoh ini sangat luar biasa banyak, karena utusan-utusan itu mayoritasnya memang datang setelah Fathu Makkah, walaupun ada sejumlah utusan yang datang sebelum Fathu Makkah sebagaimana yang telah dibahas. Dan para tokoh-tokoh, para ilmuwan atau para ulama sejarah, ya ahli maghazi wasiyar, para ulama sirah, mereka menyebutkan bahwa utusan yang datang ke kota Madinah di tahun ke-9 ini tidak kurang dari 70 utusan. Jadi 70 kabilah. 70 kabilah yang datang dengan mengirimkan utusan-utusan mereka, dan kemudian di situ mereka menyatakan keislamannya. Dan kita akan membahas sejumlah dari utusan-utusan ini. Kita tidak akan membahas detail 70-nya, tapi kita melihat yang pokok-pokok, yang penting-penting. Yang pertama, ikhwatal iman, adalah utusan dari Thaqif. Kenapa ini menjadi sangat penting? Karena Thaqif ini tempat keramat yang paling dikeramatkan oleh seluruh bangsa Arab pada saat itu. Kenapa? Karena berhala yang namanya Latta ada di sana, di Thaqif. Mereka datang di bulan Ramadan, tahun ke-9 Hijriyah. Sepulang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Tabuk. Dan di antara kisah perjalanan mereka ke kota Madinah dan menyatakan keislamannya, bahwa sepulang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perang Taif, ya kita feedback sedikit sebentar, ya jadi ketika mengepung Taif, ya, nah pengepungan Taif itu kalau masih ingat adalah terjadi setelah, pasti sudah Fathu Makkah, setelah Hunain, ya setelah Hunain, dan kemudian terjadilah pengepungan Taif. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diikuti oleh Urwah ibn Mas'ud al-Thaqafi radhiyallahu anhu, ya dikejar oleh Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi. Dan sebelum sampai Nabi SAW di kota Madinah, bertemulah Urwah dengan Rasulullah SAW. Dan Urwah ini pimpinannya Thaqif, tokoh yang paling disegani di Thaqif. Dan kemudian ketika bertemu Nabi SAW di perjalanan sebelum sampai ke kota Madinah, beliau menyatakan keislamannya. Itu di bulan Rabiul Awal, ya tahun 9 Hijriah. Dan ikhwatan iman rahimani, kemudian beliau meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya untuk balik ke kaumnya untuk menjadi dai Islam. Dia minta izin, ya Rasulullah, izinkan saya balik ke kaumku, kata Urwah bin Mas'ud radhiyallahu an, untuk mendakwahi mereka agar mereka memeluk Islam. Tapi Nabi SAW menyampaikan, ini akhafu an yaqtulu. Saya khawatir kamu nanti akan dibunuh oleh mereka. Karena Nabi SAW tahu bagaimana Thaqif ini orangnya nggak mudah, bukan orang yang gampang untuk menyatakan keislamannya, karena mereka punya sejarah yang dalam dengan berhala yang mereka sembah, yaitu Latta. Tapi Urwah mengatakan, ya Rasulullah, ana ahabbu ilaihi min abkarihim au min absarihim walau wajaduni naiman ma ayqadhuni.
Ya Rasulullah, aku ini paling dicintai oleh Saqif. Mereka sangat mencintaiku, melebihi cinta mereka kepada putri-putri mereka. Bahkan melebihi cinta mereka kepada mata-mata mereka sendiri. Andai kata pun mereka mendapatiku sedang tidur, mereka tidak akan berani membangunkanku. Maka Urwah pun pulang ke kaumnya untuk menyatakan keislamannya dan mendakwahi mereka. Dia mengira bahwa nanti kaumnya akan beriman sebagaimana yang dia persepsikan. Maka karena memang dia adalah orang yang sangat disegani, dihormati, dimuliakan oleh suku Thaqif. Namun ikhwatal iman, ketika dia sampai di satu dataran tinggi di tempat di Thaqif tersebut, ya, dan dia kemudian mendakwahkan Islam, menyampaikan bahwa saya telah meninggalkan agama nenek moyang saya memeluk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berimanlah kepada Nabi Muhammad, tinggalkanlah ajaran nenek moyang kalian dan seterusnya. Ternyata yang didapati respon kaumnya tidak seperti yang dia duga. Dia ditembaki dengan anak-anak panah dan kemudian matilah dia. Mati. Radhiyallahu anhu wa Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi radhiyallahu. Ketika sampai berita kematian Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu Urwah, mathalu sahibi Yasin, da'a qaumahu ila Allah taala faqataluhu." Perumpamaan Urwah ini seperti perumpamaan kisah yang Allah sebutkan di dalam surat Yasin. Ya, sebagaimana Allah menyebutkan di dalam surat Yasin, wajah min aqsal madinati rajulu yas'a ya qaumi, ya ketika muncullah seorang dari luar kota, ya qaumi tabi'ul mursalin, yang kemudian dia mengatakan kepada kaumnya, seseorang dari luar kota, wahai kaumku, ikutilah para rasul, ikutilah para nabi dan para rasul yang telah diutus kepada kalian. Ya, dan kemudian dia menyatakan keislamannya, menyatakan keimanannya, namun kemudian mereka malah membunuh orang tersebut. Ya, membunuh orang yang menyatakan keimanan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman, setelah membunuh Urwah, tokoh mereka beberapa bulan, mereka pun berdiskusi, ini tokoh mereka, pimpinan mereka, mereka bunuh. Di situ mereka pun bertanya, siapa kira-kira yang layak untuk menjadi pemimpin pengganti Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, mereka pun berdiskusi. Dan kemudian mereka pun merasakan bahwa kekuatan mereka dibandingkan dengan kekuatan kaum muslimin kalah jauh. Umat Islam sudah sangat merata di hampir seluruh jazirah Arab. Mereka tidak akan sanggup untuk menghadapi seluruh bangsa-bangsa Arab yang ada di sekeliling mereka. Pilihan mereka adalah menemui Nabi dan menyatakan keislaman mereka. Maka kemudian mereka pun sepakat. Kalau begitu kita mengirim salah seorang di antara kita untuk menemui Nabi Muhammad SAW dan menyatakan keislaman kita kepada beliau. Maka mereka mengutus seseorang di antara mereka yang bernama Abd Yalail. Ya, Abd Yalail, dan dia ditemani oleh 5 orang tokoh dari mereka. Ya, 5 orang tokoh dari orang-orang yang disegani dari suku Thaqif. Di antaranya ada Uthman ibnu Abil As radhiyallahu an. Dan Uthman ibnu Abil As ini yang paling junior, yang paling muda. Maka mereka pergi bersama Abd Yalail, ya, dan yang menjadi pimpinan Safar pada saat itu, yang mengatur mereka. Ketika mereka mendekati kota Madinah, mereka mendapati Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an sedang merapikan, menggembalakan, bukan mengembalakan, merapikan kendaraan-kendaraan, ya, seperti kuda atau onta milik Nabi SAW dan para sahabatnya. Ya, di zaman itu, ikhwatal iman, sebagaimana antum tahu bahwa yang namanya kuda atau onta itu butuh perawatan, ya, butuh perawatan, dan para sahabat di antara mereka masing-masing melakukan itu. Namun mereka bergotong royong di dalam hal ini. Mereka silih bergantian. Hari ini siapa yang merawat, besok siapa, lusa siapa. Apa tujuannya? Supaya mereka memiliki momen untuk bisa tetap ngaji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka tahu di antara mereka saling kerjasama. Hari ini yang merawat kuda-kuda kita fulan, ya, besok saya, besok lusa siapa lagi, dan seterusnya. Maka yang mendapatkan tugas, dia merawat kuda-kuda tersebut, menyediakan makannya, mungkin membersihkan kotorannya dan yang lain sebagainya. Yang
tidak mendapatkan yang hari itu dia bukan jatahnya untuk merawat kuda dan lain sebagainya, hadir di majelis Rasulullah SAW untuk belajar, untuk menuntut ilmu agama. Kemudian ketika selesai dia akan pulang dan menyampaikan kepada temannya yang hari itu tidak hadir. Ya, itu dilakukan oleh para sahabat semuanya. Semuanya melakukan hal yang seperti ini. Sifat gotong royong yang seperti ini bukan hanya milik bangsa Indonesia, tapi pada hakikatnya itu adalah milik kaum muslimin yang telah Allah tegaskan di dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kalian di dalam kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan kezaliman. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di masa itu, pada saat itu Al-Mughirah bin Syu'bah lah yang sedang mendapatkan jatah untuk merawat kuda-kuda milik para sahabat yang lainnya. Ketika Mughirah melihat utusan dari suku Thaqif, maka dia pun senang karena dia melihat bahwa orang-orang ini ingin datang menunjukkan perdamaian, ya jumlahnya cuma 4-5 orang, ya bukan untuk mau berperang. Maka Al-Mughirah bin Syu'bah begitu senangnya akan hal ini. Maka dengan begitu senangnya melihat hal itu, dia pun bergegas untuk menemui Nabi Muhammad SAW, untuk memberitahukan kepada Nabi akan kedatangan utusan-utusan dari Thaqif ini. Di perjalanan dia bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebelum dia menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan apa yang dia lihat dari datangnya utusan Thaqif untuk menyatakan keislaman mereka, dan mereka pun menyatakan bahwa kami mau masuk Islam tapi dengan sejumlah syarat. Ya, kami mau masuk Islam dengan sejumlah syarat, dan mereka menuliskan sejumlah syarat itu untuk diajukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar pun berkata kepada Al-Mughirah bin Syu'bah, aku bersumpah atas nama Allah, jangan kamu dahului aku untuk menemui Rasulullah SAW. Sampai aku yang menyampaikan hal itu kepada Nabi Muhammad. Kata Abu Bakar radhiyallahu anh seperti itu. Maka Al-Mughirah pun mengiyakan. Abu Bakar radhiyallahu anh menemui Rasulullah SAW, menyampaikan datangnya utusan dari Thaqif, maka bergembiralah Nabi Muhammad SAW akan datangnya utusan tersebut. Kemudian Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anh menyampaikan kepada mereka bahwa Nabi SAW akan menyambut mereka dan mengajari bagaimana cara mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ucapkan Assalamualaikum atau Assalamualaikum ya kepada Nabi SAW. Namun ternyata ketika mereka menemui Nabi SAW, mereka mengucapkan salam seperti style jahiliyah mereka, an'im sabahan, ya, mereka mengucapkan kalimat salam seperti masyarakat jahiliyah pada umumnya. Nabi SAW tidak menganggap masalah hal ini. Beliau menempatkan mereka di masjid, ya, bahkan beliau menempatkan mereka untuk tinggal di masjid supaya mereka melihat aktivitas dan kedekatan dengan kaum muslimin yang ada. Dan secara spesifik maka Nabi SAW membuatkan tenda agak besar untuk mereka supaya mereka tinggal di tenda itu di dalam Masjid Nabawi, supaya mereka mendengarkan Al-Quranul Karim yang dibacakan. Maka di dalam hari-hari ini, selama mereka ada di sana, mereka terus menemui Nabi SAW. Ya, dan Nabi SAW mendakwahi mereka dengan ajaran Islam. Sampai kemudian tokoh mereka, Abd Yalail, menyatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, kami mau masuk Islam, tapi ada sejumlah syarat yang kami minta. Apa syaratnya? Kami mau masuk Islam, tapi syaratnya, tuh perhatikan syarat-syarat yang mereka minta. Kami minta tetap diizinkan untuk zina. Kami minta diizinkan untuk makan riba dan bermain riba. Kami minta diizinkan untuk tetap minum khamr. Ya, kami minta supaya tidak boleh nggak pakai sholat. Ya, kami nggak mau sholat. Ya, subhanallah. Semua permintaan ini ya jelas ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak menerima semua. Ya, Islam apa ini? Islam tapi masih zina, masih makan riba, masih minum khamar, nggak sholat, ya ini Muslim sekarang, ya Muslim dalam tanda kutip sekarang. Sebagaimana sebagian umat Islam di zaman ini identitasnya saja yang Muslim, tapi stylenya seperti Abd Yalail radhiyallahu an sebelum kemudian beliau menerima ketentuan dari Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau orang-orang itu kemudian menjadi syukurnya Abd Yalail ketika ditolak oleh Nabi, mereka menerima. Ya benar,
ya nanti kita akan melihat dialog Nabi Muhammad SAW atau mendengar dialog Nabi Muhammad SAW tentang hal ini, ya, bahwa Islam apa yang nggak sholat, ya, agama apa yang nggak ibadah, agama apa yang memperturutkan syahwat dan hawa nafsu, ini bukanlah agama, ya, itu adalah apa, pluralisme, ya, atau ajaran apa lagi, sekularisme, ya, sekuler. Dan sekuler ini, sebagaimana dijelaskan oleh sejumlah ulama Islam, ya, Ana sedang membaca salah satu buku yang ditulis oleh Dr. Sami Amiri tentang sekularisme. Dia menyebutkan di dalam buku ini bahwa sekularisme lebih jahat daripada ateisme. Ya, sekularisme itu lebih jahat daripada ateisme. Kenapa lebih jahat dari ateisme? Ateisme clear nggak percaya Tuhan. Orang-orang sekuler percaya Tuhan. Tapi di saat yang bersamaan dia mengatakan, boleh, saya memang percaya Tuhan, tapi Tuhan jangan atur-atur saya. Saya nggak mau diatur oleh Tuhan. Saya tetap mau begini. Saya mau memperturutkan syahwat dan hawa nafsu saya. Saya tidak mau mengikuti aturannya. Saya tidak mau sholat. Saya tidak mau mengikuti aturannya di dalam mengelola manajemen keuangan saya dan lain sebagainya. Kewajiban-kewajiban, larangan-larangan. Enggak. Tuhan kamu percaya? Percaya. Tapi jangan suruh-suruh saya, jangan larang-larang saya. Ini menunjukkan bahayanya sekularisme, ya, bahwa mereka lebih berbahaya dari kaum ateis. Allah musta'an. Yang sayangnya style seperti ini atau lifestyle seperti ini, gaya sekuler yang dijalani oleh sebagian umat Islam di dalam kehidupan mereka, itu menjadi pewajaran dari sebagian umat Islam terutama yang hidup di negeri barat, padahal tanpa mereka sadari mereka sedang menunjukkan sikap-sikap kekufuran dan bahkan kemunafikan, ya, kemunafikan. La haula wala quwata illa billah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya, Abu Dawud di dalam sunannya dengan sanad yang hasan dari Uthman ibn Abil As radhiyallahu anhu. Ya, Uthman ibn Abil As, utusan dari suku Thaqif yang paling muda. Ya, beliau menceritakan bahwa ketika utusan Thaqif menemui Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW menempatkan mereka di masjid agar mereka lebih bisa melembutkan, agar bisa lebih melembutkan hati mereka, karena di masjid ya otomatis dekat dengan rumah Nabi Muhammad SAW. Mudah bagi Nabi untuk berinteraksi dengan mereka atau mereka berinteraksi dengan Nabi SAW. Maka mereka minta sejumlah permintaan. Di antaranya permintaan mereka adalah supaya tidak diikut sertakan di dalam jihad, ya, tidak diikut sertakan di dalam jihad. Mereka minta supaya tidak dipungut pajak, dipungut zakat. Ya, mereka nggak mau bayar zakat. Ya, dan mereka juga mereka minta supaya tidak pakai sholat, ya, nggak pakai ruku, tidak pakai ruku, tidak pakai sholat. Dan kemudian mereka minta supaya pimpinan mereka harus dari mereka, jangan dari suku lain. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada mereka, Inna lakum an la tuhsyaru, wa la tu'syaru, wa la yusta'malu alaikum ghairukum, wa la khaira fi dinin la ruku'a fi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bagi kalian, kalian tidak akan dipaksa untuk jihad, ya, tidak dipaksa untuk itu. Kalian tidak dipaksa untuk bayar zakat, dan pimpinan kalian tetap pada diri kalian. Artinya pimpinan itu harus dari kalian sendiri, tidak diambil dari luar kalian. Namun tidak ada baiknya suatu agama yang tidak ada rukuknya di dalamnya. Ya, di sini Nabi menunjukkan orang yang nggak sholat seperti orang tidak beragama. Orang yang tidak sholat seperti orang yang tidak beragama. La khaira fi dinin la ruku'a fi. Tidak ada kebaikan dalam agama yang tidak ada rukuknya, yang tidak menjalankan sholat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga Abu Dawud meriwayatkan di dalam sunannya dengan sanad yang hasan dari Wahab bin Munabbih. Wahab ini seorang alim dari ulama tabi'in yang dia murid dari sejumlah sahabat. Beliau bertanya kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an tentang utusan Thaqif ketika membaiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Jabir radhiyallahu an, "Ishtaratat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an la sadaqata 'alaiha wa la jihad." Ya, mereka minta syarat bahwa tidak bayar zakat dan tidak mengikuti jihad. Namun dan itu wa annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi mengiyakan syarat mereka, setelah diiyakan oleh Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya tasaddaquna wa yujahiduna idza aslamu." Nanti
Kalau mereka masuk Islam, mereka bakal sedekah dan mereka bakal jihad. Kata Rasulullah SAW. Ketika mereka masuk Islam, mereka akan sedekah dan mereka akan berjihad. Setelah itu, setelah mereka menyampaikan sejumlah syarat ini dan diiyakan sebagian dan ditolak sebagian oleh Nabi SAW, maka mereka pun masuk Islam. Dan mereka minta syarat tambahan bahwa tolong untuk yang akan menghancurkan Latta, berhala keramat mereka ini, Latta, Uzza, mana Latta, berhala yang paling mereka segani ini, mereka minta tolong jangan mereka yang menghancurkan. Ya ini karena masih ada sisa-sisa jahiliyah di dalam hati mereka, di mana sisa-sisa jahiliyah itu mereka masih ada. Wah, ini bahaya, ini sesembahan nenek moyang. Kalau dihancurkan bagaimana nanti nasib saya sesudahnya. Nanti kalau dia marah bagaimana? Ya, berhala ini sebagian orang yang mengkeramatkan sesuatu memiliki keyakinan-keyakinan khurafat terhadap apa yang dia keramatkan. Maka kata Nabi SAW, ya, saya ikutin kemauan itu. Nanti yang menghancurkan Lata bukan dari kalian. Maka mereka masuk Islam. Antum tahu dia mereka datang di bulan Ramadan, maka akhirnya karena mereka sudah Muslim, besoknya pun mereka langsung mereka melakukan ibadah puasa Ramadan. Bilal bin Rabah radhiyallahu an yang selalu mengantarkan kepada mereka buka puasa dan sahur mereka dari rumah Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, ikhwafillah, inilah kedermawanan Nabi kita Muhammad SAW kepada para tamu. Ya, utusan yang ada 70 lebih utusan di dalam tahun itu, yang utusan ini satu rombongan bisa isinya 5 orang atau lebih, ya, dan itu dijamu oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW tidak menunjuk kamu ya, kamu ya, kamu ya, tapi dari rumah Nabi Muhammad SAW dikeluarkan hidangan sahur dan buka puasa dari utusan-utusan itu. Padahal selevel Nabi Muhammad SAW, beliau bisa menunjuk siapa yang menjadi penanggung jawab untuk tamu-tamu ini, siapa ini. Tapi Nabi SAW tidak membiarkan kebaikan ini dimakan oleh orang lain. Beliau mengejar untuk bisa memberi buka puasa dan sahur kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Ikhwatan iman rahimani wa rahim. Ketika suku Thaqif mereka mau pulang, mau balik ke kampung mereka, mereka minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ditunjuk di antara mereka pimpinan mereka, terutama yang mengimami sholat. Pimpinan terutama yang mengimami sholat. Maka Nabi SAW menunjuk Uthman ibnul As, ibnu Abil As radhiyallahu anhu, yang merupakan yang paling junior dari rombongan ini. Kenapa? Karena Uthman ibnu Abil As ini yang paling semangat di dalam belajar Islam, yang paling selamat, paling semangat menghafalkan Al-Quran, yang belajar agama. Karena ketika teman-temannya lagi pada tidur, di siang hari, dia yang menemui Nabi Muhammad SAW, ya di jam ba'da zuhur, ba'da asar. Dia menemui Nabi SAW bertanya-tanya agama, belajar agama. Dan dia yang pertama kali menyatakan Islamnya sebelum teman-temannya yang lain. Ya, karena kan ini berproses. Teman-teman itu minta syarat, nunggu negosiasi dan lain sebagainya. Tapi Uthman ibn Abil As tidak meminta syarat-syarat itu. Beliau langsung menyatakan keislamannya sembunyi-sembunyi tanpa menceritakan ke teman-teman rombongannya yang lain. Ya, jadi dia sering kali menemui Nabi SAW, mendengarkan bacaan Al-Quran, menghafalkan bacaan Al-Quran, dan kemudian mengulang-ulang bacaan Al-Quran itu di hadapan Nabi Muhammad SAW, setor hafalan kepada Rasulullah SAW. Kemudian kalau dia mendapati Rasulullah SAW sedang tidur, maka dia menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk niatan yang sama, ya, mencari kalau tidak ketemu Nabi SAW, maka Utsman ibn Abil As radhiyallahu anhu menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk bertanya Al-Quran, untuk membacakan bacaan Al-Quran, setor hafalan dan lain sebagainya. Atau tidak ketemu Abu Bakar, dia menemui Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, sama dengan tujuan yang sama, untuk belajar agama. Dan kemudian hal itu membuat kagum dan senang Nabi Muhammad SAW kepada Uthman ibn Abil As. Maka ketika mereka minta, ya Rasulullah, tunjuklah di antara kami siapa yang menjadi pemimpin kami dan menjadi imam sholat kami. Maka Abu Bakar As-Siddiq pun mengusulkan, ya Rasulullah, inni qad ra'aitu hadzal ghulam. Aku melihat anak muda ini yang paling pas, ya Rasulullah, Uthman ibn Abil As radhiyallahu anhu.
min ahrasihim ala at-tafaqquhi fil Islam wa ta'allumil Quran. Karena bagaimana semangatnya untuk belajar Islam dan menghafal Al-Quran. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dialah yang ditunjuk oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk menjadi imamnya suku Thaqif. Sebagaimana di dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Muslim dari Utsman ibn Abil As radhiyallahu an, dia mengatakan, aku bertanya, ya Rasulullah, ij'alni imam qaumi. Ya Rasulullah, biarlah aku yang menjadi imam bagi kaumku, imam salat. Maka Nabi SAW pun menyampaikan, anta imamuhum waqtadi bi'ad'afihim wattakhidh mu'adzinan la ya'khudhu ala adhanihi ajra. Engkau menjadi imamnya mereka dan perhatikan orang-orang yang lemah yang menjadi makmummu, dan angkatlah seorang muadzin yang tidak meminta upah dari apa yang dia kumandangkan dari azannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahim. Dalam Sahih Muslim dari Utsman ibn Abil As radhiyallahu anhu, beliau sendiri yang menyampaikan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, umma qauma, kamu menjadi imam bagi kaum. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, inni ajidu fi nafsi syai'ah, tapi saya sering merasa sesuatu di hatiku, ya, ada semacam waswas di dalam hatinya, ya, mungkin kebimbangan-kebimbangan, was-was atau perasaan-perasaan tidak pede ketika di depan orang, ya, karena dia masih muda, atau perasaan mungkin tidak nyaman dengan ini dan itu. Ini dia merasakan seperti itu. Maka kata Nabi SAW, udnu, kamu mendekat sini. Maka aku pun didudukkan di hadapan beliau, dan Nabi SAW meletakkan tangannya di dada, ya, di dadaku. Tahawwal. Setelah Nabi SAW meletakkan tangannya, beliau mengatakan kepadaku, kamu putar balik. Dan kemudian beliau meletakkan tangannya di punggungku. Kemudian setelah itu Nabi SAW bersabda kepadaku, umma qaumak, faman amma qauman falyukhaffif. Kamu harus menjadi imam bagi kaummu, dan barang siapa menjadi imam bagi suatu kaum, hendaklah dia meringankan sholatnya. Fa inna fihimul kabira, wa inna fihimul marida, wa inna fihimul dha'if, wa inna fihim dzal haja, wa idza shalla ahadukum wahdah falyusalli kaifa syaa. Ya, kalau menjadi imam, maka ringankan sholatmu, karena ada orang tua, ada orang sakit, ada orang lemah, ada orang yang ada keperluan dan hajat. Namun kalau dia sholat sendirian, maka silahkan dia sholat semau yang mau dia lakukan, sepanjang yang dia ingin. Bahkan secara spesifik, sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad dari Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan bahwa pembicaraan terakhirku antara aku dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau menunjukku untuk menjadi pimpinan di Taif, ya, Nabi SAW bersabda, khaffifis salata 'alan nas. Ya, ringankan sholatmu ketika mengimami sholat kepada umat manusia, kepada kaum muslimin. Sampai beliau menetapkan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah surat iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan yang semisalnya dari surat-surat Al-Quran. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, inilah bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan hikmah di dalam dakwah, ya, bahwa Islam itu tidak memberatkan. Walaupun antum hafal 30 juz, jangan antum dalam tanda kutip siksa makmum dan jamaah dengan sholat panjang antum, tapi berikan keringanan dan kemudahan bagi mereka. Karena sholat itu sah walaupun cuma membaca surat Al-Fatihah. Tapi ketika antum membaca surat-surat dan antum menjadi imam, jagalah syarat dan rukunnya, dan berikan keringanan kepada umat, kepada kaum muslimin yang sholat di belakang antum sebagai seorang imam. Ikhwatal iman. Pernah sekali waktu, setelah Utsman ini ditunjuk menjadi imam, beliau menemui Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya ini mengalami gangguan berat di dalam sholatku, ya Rasulullah. Syaitan ini menghalangiku dari sholat dan bacaanku. Ini menunjukkan bahwa syaitan mengganggu seseorang di dalam sholatnya. Menunjukkan ada syaitan spesialis untuk mengganggu bacaan sholat seseorang di dalam sholatnya. Ya, yulabbisuha alayya, membuat aku ini menjadi bingung dengan bacaanku, susah menghafal Al-Quran, susah mengingat turun jumlah rakaat, susah khusyuk dalam sholat. Aku mengalami gangguan yang berat di dalam hal ini, ya Rasulullah, dan dengan was-was yang ada. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan, dzaka syaitanun yukhadu lahu khinzab, fa idza ahsastahu fata'awwadz billahi minhu wadful ala yasadika thalathan. Itulah syaitan yang disebut dengan khinzab, ya, disebut dengan khinzab.
Ketika kamu merasakan kehadirannya, maka ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian watful ala yasarika thalathan. Kemudian 3 kali. Ini tafal. Ya, lakukan seperti itu 3 kali dengan ke arah kiri, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan setelah itu 3 kali ke kiri. Kata Uthman bin Abil As radhiyallahu an, fafa'altu dzalika fa'adhabahu Allahu anni. Aku tiru apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka hilanglah waswas itu dari hatiku. Ini sunnah yang penting ikhwatal iman, yang hampir tidak pernah dilakukan oleh kaum muslimin yang sadar dengan sangat sadar susahnya mereka merasakan khusyuk di dalam sholatnya. Padahal ada ajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dalam Kitabus Salam, bab at-ta'awudzu minasyaitani min syaitanil waswasati fis shalah. Ya, bab berlindung kepada Allah dari syaitan yang menyebarkan waswas di dalam salat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebentar. Dalam riwayat yang lain, dalam Sunan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih juga dari Uthman ibn Abil As, beliau menceritakan ketika Nabi SAW menunjukku menjadi imam di Taif, ya, aku merasakan gangguan ketika aku melaksanakan sholat. Sampai aku nggak tahu ini aku menjalankan sholat apa ini. Bukan cuma berapa rakaat, sholat apa yang aku jalankan aku tidak tahu. Ketika aku menyadari akan hal ini, aku menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Nabi bertemu denganku, Ibn Abil As, Uthman, engkau benar ya Rasulullah. Maja abik, kenapa engkau datang wahai Uthman? Dia menceritakan, ya Rasulullah, saya terganggu terus di dalam sholatku, sampai aku tidak tahu sholat apa yang aku lakukan. Maka kata Nabi SAW, itu syaitan. Kemari mendekat. Maka aku pun mendekat. Dan aku mendekat kepada Nabi SAW. Kemudian beliau menepuk dadaku. Ya, menepuk dadaku. Dan kemudian beliau meniup di mulutku dengan mengatakan ukhruj aduwallah, keluarlah wahai musuh Allah. Beliau melakukan itu 3 kali dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ilhaq bi amalik, lanjutkan kau beramal. Dan kemudian kata Utsman radhiyallahu an, fala amri ma ahsabuhu khalatani ba'd. Maka demi Allah aku merasa aku tidak pernah, setan itu kayaknya nggak pernah lagi menggangguku selama sesudah itu. Setan tidak pernah menggangguku sesudah itu. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Juga pernah beliau mengeluh yang serupa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait, tapi bukan dengan gangguan syaitan, tapi gangguan sakit. Ya, beliau mengalami sakit pada salah satu anggota tubuhnya. Beliau mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, sejak saya masuk Islam, saya ini ada rasa sakit di sini atau sakit di mana? Beliau menunjukkan salah satu anggota tubuhnya yang dia mengalami sakit sejak dia masuk Islam. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, letakkan tanganmu di tempat yang sakit, misalnya paha, di tempat yang sakit di tubuhmu, ucapkanlah Bismillah, Bismillah, Bismillah. Setelah itu, ya baca Bismillah 3 kali. Setelah itu ucapkanlah A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Ini dibaca 7 kali. Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari kejahatan yang aku hadapi dan aku waspadai. Ya, ini hadis ini juga sahih di dalam Sahih Muslim. Sini Nabi SAW mengajarkan bagaimana ruqyah mandiri. Ya, ruqyah mandiri dengan di samping bisa membaca Al-Quran, juga bisa membaca dengan doa-doa yang diajarkan di dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatal iman, inilah utusan Thaqif. Nanti insya Allah di kajian kita berikutnya, kita akan lebih spesifik mengkaji tentang dihancurkannya Latta, ya, dihancurkannya berhala yang paling keramat bagi bangsa Arab pada saat itu, yaitu Latta. Dan ada cerita yang menarik ketika dihancurkannya berhala ini, karena sejumlah kaum suku Thaqif yang ada di Taif itu, mereka masih memiliki keyakinan-keyakinan lama
ya bahwa berhala mereka akan menjaga diri mereka, akan begini, maka dibuat sedikit gurauan oleh sebagian sahabat yang akan menghancurkan. Ya, mereka pura-pura jatuh, pura-pura kepleset, ya, dan kemudian dikomentari oleh suku Thaqif, nih berhala kami menghalangi kalian, berhala kami ini eh, membuat kalian terjadi jatuh dan lain sebagainya. Tapi itu dilakukan hanya untuk menggoda suku Thaqif yang dilakukan oleh sebagian sahabat, dan akhirnya kemudian mereka menghancurkan berhala itu sampai ke pondasi-pondasinya. Allah a'lam bishawab. Sampai di sini akhwafillah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Barakallah. Baik, wa barakallahu fiik Ustazuna. Masya Allah sangat menarik sekali di peristiwa-peristiwa ini dan kita dapat mengambil pelajaran. Tentu saja kita dapat mengambil pelajaran dari setiap peristiwa-peristiwa yang kita simak di dalam sirah Nabi SAW. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada jamaah yang ingin bertanya. Pertanyaan dapat disampaikan secara langsung melalui chatbox di Zoom meeting ini maupun juga dapat mengklik tombol raise hand yang insya Allah oleh panitia akan dibantu unmute atau diaktifkan speakernya sehingga jemaah dapat bertanya secara interaktif bersama Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala. Kami persilakan kepada jemaah yang ingin bertanya. Untuk menyampaikannya, boleh menyampaikan melalui kolom chat di Zoom meeting ini ataupun juga dapat menyampaikannya secara langsung dengan secara interaktif melalui tombol raise hand pada aplikasi Zoom meeting ini. Dipersilakan kepada jemaah. Sambil nunggu pertanyaan dari jemaah yang lain, Ustaz, bisa dijelaskan mungkin pada saat ini apakah daerah ataupun juga suku Sakif itu masih ada gitu? Kalau sekarang ada di mana gitu? Di Taif masih ada insya Allah. Keturunan Oh, mereka di masih Taif ada. ya. Ya, Taif. Oh, Ya. Masya Allah. Jadi bangsa-bangsa kalau di belakangnya disebut As-Saqafi. Ya. At-Thaqafi ya. Bangsa-bangsa, ya, di belakang mereka disebut As-Saqafi. Itu pasti dari Thaqif. Hmm, Ya. berarti dari Fulan bin Sakif. Fulan Oh, As-Saqafi. Fulan bin Fulan As-Saqafi. Banyak, masih banyak. masih banyak ya, Masya Allah. Mas, Baik, baik. Baik. Syukuran jazakallahu khairan Ustazi. Kami Jazakallah khair. persilakan jemaah bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan. Baik, sebentar. Di sisa rupanya tidak ada yang bertanya, Ustaz. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Siap. Barakallah. Mungkin karena apa, mohon maaf karena qadarullah masya fa'al, barusan anak jam setengah 8 tadi ada meeting dengan pengurusan perhimpunan Al-Irsyad dan para Ustadz Dewan Fatwa. Ya. Jadi mereka mintanya meeting online Zoom di waktu ini, Hmm. jadi saya sampaikan ke Muammar Allah supaya kajian itu diundurkan agak malam sedikit. Baik, baik. Alhamdulillah, Eh, karena faktor itu jadi anak hmm. bunda. Eh, Ustaz Afwan, Ustaz. Ternyata ada yang bertanya ini Ustaz, dari jamaah Oke, silakan. melalui chatbox di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan bertanya, Ustaz, apa hukumnya jualan di masjid? Demikian Ustaz Jualan pertanyaannya. di masjid haram. Iya, Tidak boleh jualan di masjid. Ya, tidak boleh, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seseorang untuk bertransaksi jual beli di masjid. Jangankan jual beli, ya, dia menaruh barang dan bertransaksi. Misalnya antum sedang di masjid, antum melakukan transaksi melalui online shop misalnya, itu haram. Ya, antum iya. tidak boleh. Misalnya Betul. antum lagi online shop, misalnya nanti kalau Ramadan antum iktikaf, terus kemudian antum ingin membeli makanan melalui transaksi online misalnya, semua itu harus dilakukan di luar area masjid, tidak boleh di dalam masjid. Betul. Baik. Untuk selanjutnya di sini sudah ada Umu Amr yang raise hand. Kami persilakan Umu Amr untuk menyampaikan pertanyaannya. Iya, jazakumullahu khairan Kang Zai. Tadi juga ada yang menjapri anak, maksudnya itu titipan pertanyaan. Tapi menyambung dari pertanyaan ini, Ustadz, ada juga yang bertanya, sebenarnya
area masjid itu yang mana Ustadz? Maksudnya ditanyakan seperti ini Ustadz. Apabila suatu masjid itu ada areal parkir, apakah di area parkir itu boleh berjualan? Apakah misalnya juga masjid biasanya ada seperti beranda yang di luar gedung Ustadz, tapi di situ ada dibuat lantai. Jadi peserta biasanya kalau memang jamaahnya banyak bisa keluar dan sholat di bagian luar masjid. Apakah itu termasuk masjid yang tidak boleh berjualan di sana? Mohon nasihat Ustadz, bagaimana Nah, batasannya? Jazakumullahu khairan. exactly. Yang paling mudah adalah tempat yang dipakai sholat berjamaah. Yang paling mudah adalah seperti itu. Maka otomatis area parkir tidak termasuk. Area parkir tidak termasuk. Area toilet tidak termasuk. Ya, maka area tempat wudhu dan toilet maka tidak termasuk bagian dari area masjid yang dimana dilarang untuk kita melakukan transaksi misalnya atau area parkir. Tapi kalau selasar masjid, misalnya ini ada pilar-pilar masjid di bangunan masjid, kemudian ada sisi akses kanan kiri masjid itu di mana ketika jamaah masjid bagian dalam pilar itu membeludak, maka mereka menyambung soft sholat mereka di selasar masjid itu, tempat itu tidak boleh dilakukan transaksi di sana. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Ini pertanyaan di situasi Masjid Amerika Ustadz. Masjid Amerika itu biasanya adalah misalnya gedung yang awalnya bukan dibangun untuk masjid Ustadz. Ada yang gereja Ya. atau rumah. Jadi terkadang misalnya tempat sholatnya itu agak terpisah, misalnya untuk yang laki-laki dan perempuan. Dan biasanya yang untuk perempuan itu juga dijadiin untuk Sunday class misalnya, untuk anak-anak belajar Ustadz. Jadi di dindingnya itu ada misalnya hasil karyanya anak-anak. Tetapi terkadang di situ ada juga untuk promosi, misalnya disewakan ruangan atau dijual makanan. Apakah itu termasuk juga untuk jual beli yang diharamkan, Ustadz? Mohon nasihat Ustadz, jazakumullahu khairan. Nah, betul, termasuk yang dilarang. Bahkan termasuk juga memasang kalender yang di- diterbitkan oleh suatu entitas bisnis tertentu, misalnya sebagai konteks bagian dari promosi dan iklan. Ya, kalender dari produk pakaian tertentu atau produk-produk tertentu yang di situ juga memunculkan brand-brand mereka atau logo-logo mereka di dalam sejumlah metode pemasaran adalah dengan memproduksi kalender yang itu menjadi sebuah sarana untuk mengingat brand tersebut bagi konsumen mereka. Yang seperti ini pun tidak boleh dipasang di dalam masjid. Sebaiknya, saran anak, disediakan sebuah dinding spesifik di area akses masuk, ya, jadi bukan di dalam area sholat, untuk hal-hal yang sifatnya lebih hal-hal yang bersifat informasi-informasi internal di antara para jamaah masjid tersebut, informasi terkait tentang penyewaan properti, transaksi produk-produk milik anggota dan lain sebagainya boleh dilakukan, tapi dibuat dinding tersendiri di luar akses untuk masuk ke dalam area sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, pertanyaan selanjutnya Ustadz, di Amerika seringkali gereja-gereja juga melaksanakan bazar Ustadz. Hmm. Dan apakah seorang Muslim boleh ikutan buka meja, misalnya di gedung gereja atau di pelatarannya? Ini sebenarnya tidak di ruang ibadah mereka, tidak di ruang apa misanya, Ustadz. Jadi di situ dibuka pelataran. Apakah seorang Muslim boleh juga buka meja berdagang di sana, Ustadz? Mohon nasihat, Ustadz. Jazakumullahu khairan. Nah, selama dia tetap menunjukkan identitas keislamannya, selama dia tetap tidak melupakan tugasnya sebagai seorang muslim untuk amar ma'ruf dan nahi munkar, selama dia tidak kehilangan, artinya tidak terkena fitnah dengan adanya di komunitas non-muslim yang membuat larutnya dirinya di dalam hal-hal itu, maka silahkan. Kalau misalnya dia buka bazar jualan Quran misalnya, atau untuk membagi Al-Quran misalnya, atau untuk mendakwahkan Islam, atau untuk mengenalkan Nabi Muhammad SAW, atau hal-hal yang seperti itu, ya silahkan. Allah a'lam bishawab. Ya, Ustadz. Satu lagi, Ustadz. Ahlan wa sahlan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di bulan November ini itu biasanya ada perayaan Thanksgiving, perayaan budaya dari Amerika atau dari orang kafir. Tetapi itu dianggap seperti hari rasa terima kasih karena rizki yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga banyak sekali orang Muslim yang ikut-ikutan untuk merayakannya, walaupun tidak disebut merayakan Thanksgiving. Apa yang bisa Ustadz nasihatkan dengan situasi yang seperti ini? Jazakumullahu khairan Ustadz. Nah, ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, beliau mendapati masyarakat Madinah juga memiliki Thanksgiving-nya mereka. Tanda kutip Thanksgiving-nya masyarakat Madinah di masa itu. Di mana mereka merayakan hari-hari tertentu di mana mereka mensyukuri nikmat anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Maka kemudian Nabi SAW bertanya kepada mereka, 2 hari apa yang kalian merayakan hari-hari ini? Mereka mengatakan bahwa hari-hari inilah di mana kami berbahagia, bergembira, atas anugerah, nikmat, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Nabi SAW menyampaikan kepada mereka, maukah kalian aku sampaikan kepada kalian 2 hari yang lebih baik daripada hari kalian, 2 hari kalian ini, yang dengan itu Allah mengganti 2 hari kalian ini dengan 2 hari tersebut. Apa itu ya Rasulullah? Idul Fitri wa Idul Adha. Idul Fitri wa Idul Adha. Di sini Nabi SAW menyebutkan Allah mengganti 2 hari itu dengan 2 hari. Ya, itu menunjukkan bahwa syariat Islam bukan melanggengkan suatu budaya yang dibangun dari sebuah keyakinan pagan atau kesyirikan atau kekufuran yang dibangun dari dasar seperti itu, tapi diganti, bukan dilanggengkan, dilestarikan, tapi diganti dengan yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Di situ mereka kaum muslimin bukan cuma sekedar perayaan happy-happy, senang-senang, ya, tapi mereka menunjukkan bentuk terima kasihnya itu dengan ibadah. Bukankah itu yang lebih layak dan lebih benar? Bahwa bersyukur itu dengan ibadah, bukan dengan happy-happy, hore-hore, sorak-sorak, dan mungkin bahkan melakukan sejumlah aktivitas yang cenderung kepada dosa dan maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Baik, Alhamdulillah Barakallahu Fiq untuk seluruh jemaah kajian yang pada malam hari ini berpartisipasi untuk menyampaikan pertanyaan dan mudah-mudahan kumpulan pertanyaan tersebut menambah wawasan ataupun juga thaqafah kepada kita semua. Sebelum Amin. diakhiri, mungkin ada em, kalimat terakhir atau nasihat terakhir pada malam hari ini dari Ustaz Zuna kepada kami semua. Silakan Ustaz. Allah ibarat. Insya Allah tema kita yang akan datang dihancurkannya Latta, ya, dihancurkannya berhala Latta. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat dari perjalanan sirah Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana kesan sejumlah sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang masing-masing sahabat itu, mereka itu punya cerita-cerita personal dengan Nabi Muhammad SAW. Kesan-kesan pribadi dengan Nabi kita Muhammad SAW. Mereka mendapatkan hal-hal yang luar biasa dari Nabi kita Muhammad SAW. Yang setiap mereka, ya, sebagaimana kita mengkaji di malam hari ini, seorang sahabat muda Uthman ibn Abil As radhiyallahu anhu, di mana seorang sahabat yang tidak terlalu populer, tapi kemudian bagaimana kita bisa mengambil sejumlah hikmah, ibrah, pelajaran, bahkan terkait dengan ibadah sholat yang biasa kita lakukan. Yang dengan itu insya Allah akan memperbaiki ibadah sholat kita, membuat kita lebih khusyuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walillahilhamdu wal minnah, kita bersyukur kepada Allah bahwa semua momen-momen personal ini karena terkait dengan manusia yang sangat penting, yang sangat berharga, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, maka momen-momen itu pun terus tertularkan, terus tersampaikan sampai di era kita sekarang. Sampai kita pun mengambil faedah yang sama, sebagaimana Uthman ibn Abil As radhiyallahu anhu mendapatkan faedah itu langsung dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan ikhwatan iman, di sini juga menyampaikan pesan kepada kita semua, bahwa dinul Islam adalah dinul aman. Islam itu agama aman. Islam itu bukan agama khayal. Bukan Islam itu agama berangan-angan. Tapi bagaimana Islam itu agama action, agama perbuatan. Agama yang mengedepankan bagaimana seseorang itu menebarkan kebaikan kepada yang lainnya.
untuk menularkan kebaikan itu kepada siapapun yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita, di mana kita berada. Maka antum sebagai seorang muslim, antum hendaklah melakukan sikap yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum di mana mereka berada, yaitu menjadi duta-duta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan ilmu Islam. Sampai di sini ikhwah fillah, aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazakallahu khairan kepada Ustazuna Ali Hasan Babadzir, hafizahullah taala yang telah membimbing kita memberikan ilmu pada malam hari ini terkait dengan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai pahala jariah kepada Ustazuna dan juga keluarga yang telah berbagi waktu kepada kami untuk menyampaikan ilmu ini yang insya Allah sangat bermanfaat sekali. Kami haturkan sekali lagi jazakumullah khairan Ustazi. Terima kasih banyak dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz serta keluarga dalam kondisi yang sehat walafiat dan senantiasa diberkahi Amin. Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian, kami haturkan banyak terima kasih atas atensi seluruh jemaah kajian Bumiku Mengaji yang hadir pada malam hari ini, yang setia mengikuti kajian Sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Akhir kala, mohon maaf atas segala kekhilafan. Apabila ada yang kurang berkenan dalam membantu kajian pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Assalamualaikum. Barakallahu Barakallahu fiik fikum. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Afwan.